lagi. Ini ini sudah saya share ya? Halo? Sudah, Pak. Hilang lagi. Share. Ya, ini sudah saya share. Kita masuk hari ini inverse jet transform. Tapi saya ulang lagi, karena ini ada hubungan nanti. Kalau UN-nya 1, nanti kalau hasilnya jet per jet min 1 di-inverse kan, sama UN-nya sama dengan 1. Balik lagi. Ya, UN-nya dari 1 kali UN. Biasanya XN ya. Ya ini biasanya. Ini lambangnya terlalu banyak sih ya. Ada UN, ada XN ya. Macam-macam. Ini kalau ini kasih tahu N besar sama dengan 0, dari 0 mulai. Tapi kalau tidak beritahu, ini anggap dari 0 sampai tak hingga. Ya. Nah, ini biasa kan Anda tahu. Ini ngerti ya. UN-nya 1 dimasukkan. Jadi ini Z pangkat min N jadi seperZ pangkat N. Kena sigma. Maka ini dipecah menjadi N-nya mulai dari 0, seperZ pangkat 0, tambah seperZ pangkat 1, tambah seperZ pangkat 2, tambah seperZ pangkat 3, dan seterusnya. Sampai tak hingga. Nah, Z pangkat 0 kena 1, 1 bagi 1, 1. Nah, ini kita lihat ini adalah deret geometri turun tak hingga nih. Halo. Ini adalah deret geometri turun tak hingga. Jadi menggunakan rumus limit N tak hingga dari Sn A per 1 kurang R. A ini adalah U1-nya, suku pertama, R rasio. Jadi A-nya 1 di sini. Rasionya adalah suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya seperZ dibagi 1 ya. SeperZ dibagi 1 adalah seperZ rasionya. Sehingga ini rumusnya adalah A per 1 kurang R. A-nya suku pertamanya 1. Kita lihat sini suku pertama 1 per 1 kurang rasio. Rasionya di sini adalah seperZ. Ini seperZ. Sehingga ini apabila ini kali Z per Z, maka ada hasilnya itu 1 per 1 kurang Z pangkat min 1. Ya. Tabelnya ada dua macam ya. Di sini kita ambil jadikan kali Z per Z. 1 kali Z pembilangnya Z. Di bawah 1 kali Z, Z min seperZ kali Z min 1. Jadi hasilnya Z per Z min 1. Jadi kalau inverse dari Z, nanti inverse dari Z per Z min 1 adalah UN-nya sama dengan 1. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Jelas. Oke. Kita teruskan. Itu dari N besar 0. Kalau ini M kecil sama dengan 0. Jadi kecil sama 0 itu minta hingga sampai dengan 0. Ya, negatif sampai 0. Ya. Jadi sini transformasi Z, ini masih transformasi Z. Lambangnya ZUN atau ZXN. X besar dari Z. Sigma dari minta hingga, ya, minta hingga sampai 0. Minta hingga sampai 0. UN Z pangkat ini rumus umum. Di mana UN-nya 1, ini seperti pangkat N juga. Kita mulai dari minta hingga ini titik-titik. Terakhir sini boleh terserah mau min 3, min 2, min 1, 0. Ya boleh. Ini sini sampai min seper N-nya min 2, min 1, 0. Sehingga ini ada titik. Ini naik ke atas, pangkat min naik ke atas Z plus, Z kuadrat, naik ke atas Z, Z pangkat 0, 1, 1 bagi 1, 1. Nah ini ndak ubahnya sama dengan terbalik ya. Artinya ini makin ya dibalik ini 1 tambah Z kuadrat sampai tak hingga. Tapi sini sebetulnya N-nya itu minta hingga ya. A per 1 kurang R, A-nya adalah 1. Suku kedua bagi Z per Z1 ya. Z per 1, Z per 1 ini. Suku keduanya Z, suku pertama 1, Z bagi 1 Z. Ini 1 per 1 kurang Z. Jadi ini adalah apabila, nah kalau kita mencari hasilnya adalah 1/1 kurang Z, saya inverse kan ini, hasilnya saya inverse kan sama dengan soal. UN-nya adalah 1. Cukup jelas sampai sini? Kalau ini untuk N kecil sama dengan 0. Kalau tadi yang sebelumnya, ini untuk N besar dari 0 ya. Z per Z min 1. Ini N besar sama dengan 0. Yang terakhir ini adalah N kecil sama dengan 0. Ya, ini kalau di inverse balik lagi sini UN-nya adalah 1. Ya. Nah, ini sama juga ya. Ada apa ya?
Cukup kedengaran nggak? Halo? Ada yang masuk mungkin. N besar 0. Sama ya. Nah, kalau modelnya ini. Cari transformasi Z dari Sn adalah 1/2 pangkat N. Di mana N-nya antara min 2 dan 3. Hati-hati ini kasih tahu antara min 2 dan 3 bukan sampai tak hingga ya. Kalau sampai tak hingga, jadi dia stop. Jadi deretnya tidak sampai tak hingga, berarti tidak bisa pakai rumus. Tidak semua rumusnya adalah menggunakan rumus deret geometri turun tak hingga ya, hati-hati. Kita masukkan 1/2 pangkat N. Ini kalau kita kalikan 1/2 pangkat N Z pangkat N. N-nya dari berapa tadi? Ini min 2 sampai 3. Min 2 sampai 3. Sigma min 2, N sama min 2 sampai 3. Jadi masukkan N-nya dari min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 stop. Nah kalau kita selesaikan ini, yang pangkat min naik ke atas positif. Ya, ini naik ke atas positif, ini 1 bagi 1, 1, ini tetap. Stop, ini tidak bisa diapa-apain lagi. Karena ini bukan sampai tak hingga. Oke, kita teruskan. Nah, kalau ini modelnya hati-hati lagi nih. Kalau pakai harga mutlak. Cari transformasi Z dari Sn A berpangkat harga mutlak N. Ini minggu lalu saya sudah jelaskan ya, salah ya? Halo? Benar enggak? Ya, kalau udah gini minta hingga sampai tak hingga, maka Sn-nya kita masih ini. Z pangkat min N-nya adalah 1/Z pangkat N, sehingga bentuknya menjadi ini. A harga mutlak N ini. Tetapi kita tahu misalkan harga mutlak N itu sama dengan B, sehingga dikuadratkan, B kuadrat adalah N kuadrat, jadi B plus minus akar N kuadrat adalah N. Ya, jadi B-nya adalah plus minus N. Berarti ada 2. Ya, ada plus N, ada min N. Nah, kapan dia min N? Min N itu dari min tak hingga sampai min 1. Sedangkan yang N-nya positif dari 0 sampai tak hingga. Ya. Hati-hati yang pakai harga mutlak itu dipecah, ini min N dan plus N. A pangkat min N dan A pangkat. Karena bentuk awalnya kan A pangkat harga mutlak dari N. Sehingga N misalkan B, sehingga B itu adalah plus minus N. Yang min N itu batasnya min tak hingga sampai min 1. Sedangkan A pangkat N dari 0 sampai tak hingga. Nah ini minnya kita turun ke bawah dari 1/A pangkat N kali Z pangkat N. Kemudian yang ini tetap. Nah kemudian ini berlaku juga sebenarnya rumus ini juga. Tapi kita masuk dulu ya deretnya. Nah, yang tadi ini kita masukkan. Jadi deretnya ini. Ada 2 deret berbeda. Ini dari min tak hingga sampai dengan min 1. Ini dari 0 sampai tak plus tak hingga. Nah, deret ini kalau saya balik, ini dibalik. Ya, ini urutannya dari kiri ke kanan, ini dari kanan ke kiri. Jadi berlaku rumus U1-nya AZ, U1-nya AZ, rasionya suku kedua bagi suku pertama. A kuadrat Z kuadrat bagi AZ, AZ. Sehingga kalau kita pakai rumus apa? Suku pertama per 1 kurang rasio, U1 per 1 kurang R rasionya. Jadi suku utamanya AZ, rasionya AZ juga sama. Jadi A per 1 kurang R. Kalau yang ini, suku utamanya 1, rasionya adalah suku kedua A per Z dibagi suku utama 1 per Z juga. Sehingga suku utamanya 1 kurang rasionya A per Z. Ini kali Z per Z. Pengen hilang pecahan Z-nya. Sehingga yang ini tetap, yang ini menjadi Z kali 1 Z, Z kali 1 Z, Z kali min A per Z, min A. Halo. Jadi kalau Anda lihat ini nanti ya, kalau ada AZ per 1 kurang AZ, nah yang sebelah sini nih. Artinya apa tuh? Di sini A pangkat min N kali A pangkat min N ya. Jadi pangkat min N ini kan dari rumusnya ya. Jadi Sn-nya adalah A pangkat min N. Kalau yang ini Z per Z min A, hasilnya adalah
Inverse-nya adalah A pangkat N, ya, A pangkat N. Sn-nya adalah A pangkat N. Anak ngerti nggak maksudnya nih? Halo? Saya hitung transformasi Z-nya sekali inverse-nya rumusnya apa gitu. Paham nggak? Halo? Paham, Pak. Ya, jadi kalau dari A pangkat min N tadi kan dipecah dua nih, A pangkat min N dan A plus N. A pangkat min N menghasilkan ini, AZ per 1 dikurang AZ. Ya, AZ per 1 kurang AZ. A pangkat min N. Kalau A pangkat plus N, hati-hati nih, ini A pangkat min N tadi. Kalau A pangkat N, hasilnya ini, Z per Z min A. Jadi kalau Z per Z min A, hasilnya A pangkat N, ya, A pangkat N sebagai Xn-nya, ya, sebagai fungsi dasarnya. Ya. Nah, sudah, dari sana. Ada pertanyaan di sini? Halo? Ini menjadi tabel ini ya. Tabelnya tadi nanti kita lihat ya. Tabel itu datang dari sini, dari perhitungan ini kita dapat kalau dia A pangkat min N, hasilnya AZ per 1 kurang AZ. Kalau A pangkat N, Z per Z min A. Ya. Oke. Kita teruskan, ini baru masuk inverse nih. Ya, inverse. Kita tahu sebetulnya ini apa nih? Dalam kurung SN-nya adalah barisan, bukan series ya, bukan deret ya, barisan, sequence, ya, sequence. Z transform lambangnya Z besar dalam kurung kurawal XN. XN adalah kurung kurawal XN-nya adalah barisan. Jadi transformasi Z terhadap barisan. Atau penulisan lainnya X besar dalam kurung Z kecil, ya. Jadi nulisnya begini atau ya, ini adalah Z transform. Kalau inverse Z transform adalah Z pangkat min 1. Ya. Z pangkat min 1 dari, nah, ini adalah, nanti kita biasa pakai HZ ya. Sini HZ sebetulnya, nanti kemarin. Nanti di contoh yang dari sini adalah HZ. Gitu. Fn ini adalah nanti hasilnya XN nih. XN ini barisan SN. Tapi ini lambangnya nanti inverse Z dari H besar ya, H besar Z. Karena di dalamnya ada fungsi Z semua nih, maka HZ ya. SN adalah inverse dari, ya ini lambangnya Fn, ini nanti sama dengan HZ. Ya. Nah, ada 3 cara mencari inverse Z transform. Pertama dengan pembagian langsung. Istilahnya kalau di SE itu pembagian berekor. Pernah tahu ya pembagian berekor? Pernah saya terangkan Anda? Halo? Pembagian berekor. Ya, Pak. 3 bagi 2. Bagi itu kan 1 di atasnya. 1 kali 2, 2 sisa 1. Bagi, gitu, itu bagi rekor ya. Dengan binomial. Dan 3 dengan menggunakan residu. Ini khusus ya. Oke. Dari 3 cara ya. Belum tentu semuanya bisa. Ada yang bisa 2 cara, tidak bisa 3-tiganya. Satu soal belum tentu bisa 3-tiganya. Mungkin 2 atau 1 tergantung. Jadi dengan pembagian langsung, dengan binomial, dengan menggunakan residu. Nah, ini contoh. ZSN adalah seper Z-3. Ini adalah hasil transformasi Z, betul enggak? Halo? ZN, ini transformasi Z baca ya. Transformasi Z adalah seper Z-3. XN ini bisa tulisnya X dalam kurung N. N-nya dalam kurung ya boleh. Harga mutlak Z besar dari 3. Tentukan inverse Z. Inverse Z transform. Jadi tanya barisannya apa, ya. Dengan pembagian langsung nih. Jadi kalau diketahui apa transformasi Z-nya, bagaimana soalnya? Dibalik ya. Ditanya barisan SN-nya nih. Berapa barisan SN-nya? Barisan atau sekuen ya. Kemudian Z besar dari 3. Nah, ini kita bagi berekor.
Ini terpotong, saya pindah sini. Ya. 1 dibagi ini, 1 per Z min 3 ini kan 1 dibagi Z min 3. Ya, 1 dibagi Z min 3. Jadi 1 bagi Z berapa? Halo? 1 bagi Z seper Z. Seper Z kalau Z naik ke atas, Z pangkat min 1 enggak? Halo? Iya Pak. Ya, 1 bagi Z kan seper Z. Seper Z adalah Z pangkat min 1. Nah, nanti Z pangkat min 1 ini dikalikan semua nih. Z pangkat min 1 kali Z 1, ya enggak? Z min 1. Z pangkat min 1 kali Z kan Z pangkat 1, Z pangkat 0. Z pangkat 0 itu 1. Z pangkat min 1 kali min 3 Z pangkat min 1. Dikurangi 1 kurang 1, 0. Nggak ditulis. Min kali min sini. Min kali min plus 3Z pangkat min 1. 3Z pangkat min 1 dibagi Z. Berapa? Ya. 3 ya. 3Z pangkat min 1 bagi Z adalah 3Z pangkat min 1 3 kali Z pangkat min 1 dibagi Z. Z yang penyebutnya naik ke atas Z pangkat min 1. 3Z pangkat min 1 kali Z pangkat min 1 Z 3Z pangkat min 2 ya. Ini 3Z pangkat min 2. 3Z pangkat min 2 kali Z adalah 3Z pangkat min 1 kali min 3 nih. 3Z min 3 kali Z pangkat min 2 kali min 3 adalah min 9Z pangkat min 2. Dikurangi ini habis min kali min plus 9Z pangkat min 2. 9Z pangkat min 2 dibagi lagi Z. Berapa tuh? 9Z pangkat min 2 dibagi Z. Hasilnya ini Z-nya ke atas jadi Z pangkat min 1, 9Z pangkat min 2 kali Z pangkat min 1, 9Z min 3. Jelas sampai sini? Halo? Kemudian Jelas, ini Pak. dikalikan. Pak, suaranya ke-mute, Pak. Suaranya hilang. Udah dengar? Halo? Udah, Pak. Udah. Kita ulang lagi ya. Jadi tadi sorry. Kalau enggak dengar suaranya bilang aja. Jadi saya coba 1 bagi Z seper Z kan? Halo? Seper Z dibagi Iya, Pak. ya, seper Z itu Z pangkat min 1. Bagi ini bisa ya. Nah, hasil baginya inilah. Nanti sini tambah titik-titik ya, tambah tangga. Jadi barisannya itu ini. Jadi XN-nya ini yang ditanya SN-nya ini adalah ini semua nih. Ditambah titik-titik ya. Ganggu melulu nih. Ini tadi, kemudian, nah kita dapatlah. Ternyata ini bentuk ini bisa ditulis sigma kan? 1 itu kan 3 pangkat 0. Halo? Ini yang tadi hasil baginya. Hasil bagi tadi itu ini. Ya, hasil baginya ini. 1 itu ada 3 pangkat 0. Lain tetap ini 3 pangkat 1. 9 3 pangkat 2. 27 3 pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga bentuk ini kalau pakai ini lambangnya 1 di sini. 0 itu 1 kurang 1 enggak? Halo? Ini kita mau jadikan sigma harus menyamai kan. Kalau sini n-nya 1, sini ada angka 1 juga. Berarti sini 0 itu 1 kurang 1 enggak? Halo? 0 itu Iya, kan 1 Pak. kurang 1. Jadi Iya, Pak. n-nya 1 sini. Yang saya lingkaran n-nya. N kurang 1. Betul kan? 1 kurang 1, 0 sini. Itu Kak. 3 pangkat 1 ini sama enggak 3 pangkat 2 kurang 1? Karena n-nya sini min Z pangkat min n. N-nya 2. Kalau n-nya 2 sini harus bikin n.
N kurang berapa sama dengan 1. Berarti 2 kurang berapa sama dengan 1. Kan 2 kurang 1 ya. Itu kan di sini. 3 pangkat 2. Kalau sini N-nya 3, 2 itu berapa kurang 1? Atau 3 itu sama dengan 3 kurang berapa gitu. Kurang 1 kan. Ya enggak? 2 itu sama dengan 3 kurang 1. Karena N-nya 3 ya. Sini N-nya 4. Padahal ini 3 pangkat 3. Nah, 3 ini sama dengan 4 kurang berapa? 3 adalah 4 kurang 1 kan. Sehingga yang depannya ini adalah N-nya ya. 3 pangkat 1. Ini N-1. 3 pangkat 2-nya ini N-1. Jadi bentuk umumnya adalah 3N pangkat min 1, Z pangkat min N. N-nya mulai dari 1 sampai tak hingga. Ya. Jadi umumnya itu bisa 0 sampai tak hingga atau 1 sampai hingga. Ini enggak ada patokan ya. Bisa 1, bisa 0. Ya. Nah, rumus umumnya kan transformasi Z itu adalah ini. Sigma Sn kali Z pangkat min N. Jadi Sn-nya berapa sini? Sn-nya adalah 3 pangkat N min 1 kan? Halo? Sn-nya adalah 3 pangkat N min 1. Nah, yang kita cari itu bukan Xn-nya tapi barisannya. Barisannya. Jadi kalau barisannya ini. Ya ini ada terpotong ya. Terpotong. Sorry. Sn ya. Sn-nya yang dicari. Sn-nya jadi yang tadi itu yang ini kita salin nih. Ini sebetulnya ini Sn-nya adalah 3 pangkat Z pangkat ini hilang semua ya. 3 pangkat 0, sebetulnya 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3. Sebenarnya itu sudah bisa ambil dari sini sebetulnya. Ya, Sn-nya itu barisan Sn kasih kurung kerawal ya. Sn kurung kerawal sama dengan 3 pangkat 0, 3, 3 kuadrat, 3 pangkat 3 dan seterusnya. Dia Anda lihat ini dia kan. Z-nya jadi Z-nya tidak tulis ya. Ini tadi kan ini Sn-nya. Sn-nya yang tahu inverse Z transform adalah barisan Sn. Jadi 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3 dan seterusnya. Ini kalau selesaikan 3 pangkat 01, 3 tetap, 3 kuadrat 9, 3 pangkat 3, 27 dan seterusnya. Jadi berbentuk barisan atau sekuen. Cukup jelas sampai sini? Halo. Ini Iya, Pak. mencari inverse Z transform ya. Oke. Ini bahan kan sudah saya kirim ya. Sudah lama mungkin 3 Iya, udah, Pak. lalu tuh yang melalui apa Google Drive atau OneDrive tuh. Iya kan? Ini kan sebetulnya foto yang sengaja di kelas di ASO tuh. Oke, terus lagi. Ini dengan binomial. Tadi pembagian langsung ya. Tadi kan pembagian langsung. 1 bagi Z min 3 kan. Kalau ini masih soalnya 1 Z min 3. Tapi kita menggunakan dengan binomial. Bi itu 2. 2 suku kan. 2 suku. Binomial. Nah, di sini kalau ada Z dikeluarkan Z-nya. Ya, Z-nya dikeluarkan sehingga terjadi Z dikeluarkan tinggal 1 kurang Z dibagi Z ya. Dibagi Z. Di atas. Sorry begini, yang pembilangnya tetap, penyebutnya dikeluarkan Z-nya, bukan dibagi Z, dikeluarkan, difaktorkan nama lainnya. Dikeluarkan Z, tinggal 1 kurang 3. Coba kita kalikan Z kali 1 Z, cocok ya. Z kali min 3 Z min 3. Cocok nggak? Halo? Cocok. Cocok. Nah, seperjen inilah nanti kita pisahkan. Ya, kita pisahkan di seperjen. Ini naik ke atas jadi Z pangkat min 1 kan. Seperjennya. Nah ini jadi 1 dikurang 3 per Z. Z naik ke atas Z pangkat min 1 enggak? Halo? Z pangkat min 1. Iya benar. Ya. Seperjennya Z pangkat min 1. Ini tadi juga 3 per Z. Z pangkat min 1 sini. 1/1 kurang 3 Z pangkat min 1. Oke. Nah. Ini yang rumus apa nih? Ini rumus SN-nya. 1 per Iya. apa A-nya 1 A per 1 kurang rasio ini R. Maka sini kasih lihat sini kan ini rumus A per 1 kurang R. A-nya bernilai 1. Ya, Pak. Hah?
Ini yang rumus A-nya deret udah tak hingga ya? Ya, ini untuk limit Sn N-nya menuju tak hingga, betul. A per 1 kurang rasio. Jadi A-nya 1, kemudian A per 1 kurang R, R-nya adalah 3 Z pangkat min 1. Nah, kita masuk rumus apa deret geometrinya kan cukup utama A dikali R, AR. Dikali R lagi, AR kuadrat. Dikali R lagi, AR pangkat 3 dan seterusnya. Kita ganti A-nya 1, 3 kali R-nya adalah 3Z pangkat min 1. Kemudian ini tinggal kali-kalian aja sebenarnya, dikaliin aja ini. 1 dikali 3Z pangkat min 1. Apa ini kan? Ini deret ya, ini merupakan deret atau series. Kemudian ini kita kalian lagi 3Z pangkat min 1. 3 kali 3, 9. Ya. Atau 3 kali 3, 3 kuadrat. Z pangkat min 1 kali Z pangkat min 1, Z pangkat min 2. Dikali lagi 3Z pangkat min 1. Di 3 pangkat 3. Dikali Z pangkat min 1, Z pangkat min 3. Dan seterusnya. Di belakangnya ada Z pangkat min 1 ya. Nah. 1 itu kan 3 pangkat 0. Ya. 3 pangkat 0. Nah, ini kalian selalu 1 nih. 1 itu 3 pangkat 0 dikali belakangnya Z pangkat min 1. Ini 3Z pangkat min 1 kali Z pangkat min 1. 3Z pangkat min 2. 3 kuadrat kali Z pangkat min 2 kali Z pangkat min 1. 3 kuadrat Z pangkat min 3. Z pangkat 3 pangkat 3 kali Z pangkat min 3 kali Z pangkat min 1. 3 pangkat 3 tetap. Z pangkat min 3 kali Z pangkat min 1 adalah Z pangkat min 4 dan seterusnya. Nah, ini sesuaikan rumusnya. Kalau N-nya sini Z berpangkat min N, N-nya 1, sama soal tadi. 0 itu sama dengan 1 kurang berapa? Paham nggak yang tadi? Halo? 0 itu 1 kurang berapa? 1. Kurang 1. Terus sini juga. Sini N-nya 2. Ini pangkat 1 sini kan? 3 pangkat 1. 1 itu sama dengan 2 kurang berapa? 1 kan? Sini juga 3 pangkat 2. Ini N-nya, di sini N-nya berapa? Z pangkat min N, N-nya 3. 3 itu, 2 itu adalah 3 kurang berapa? 2 itu sama dengan 3 kurang berapa? 1 enggak? Sama semua ya. Itu kan sini 3 pangkat 3. Ah, N-nya sini Z pangkat min 4. N-nya 4. Z pangkat min N. N-nya 4. Sini 3 pangkat. 3 itu pangkat 3. Pangkat 3 itu sama dengan 4 kurang berapa? Semua kurang 1 ya. Jadi N-nya 1, 2, 3, 4. Nah, sampai tak hingga. Hingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi apa? Sigma 3 berpangkat N-1 kali Z pangkat min N. Ya. Ini. Binomial. Nah ini. Sini ini. Ya. Nah, jadi ini 3 pangkat M-1 kali ini sehingga SN-nya ini. SN-nya ini belum barisan ya, barisannya ini. Ini yang disebut barisan ya atau sekuennya. Dipecah lagi sebetulnya kembali lagi sini 3 pangkat 0 1 3 kuadrat 9 3 pangkat 3 27. Jadi ini ya. Ini yang inverse dari hasil tadi ya. Jadi ini hasil transformasi Z diinverskan kembali ke soal mula-mulanya ini. Barisannya ini. Ya, atau SN itu disingkat dengan 3 pangkat M-1. Sampai sini jelas? Cara pertama tadi pemegang langsung, kedua adalah dengan binomial. Soal yang sama, jawabannya sama kan? Sama enggak jawabannya? Halo. Sama ya. Nah, yang ketiga ini agak lain. Mungkin soal tadi tidak bisa dipakai ya. Tidak semua soal bisa. Cari inverse Z transform. Nah, sini dikasih tahu bahwa ZSN sama dengan seper. Z min setengah dalam kurung dikali Z kurang sepertiga. Di mana harga mutlak Z besar dari setengah. Nah, kalau Anda lihat ini adalah apa nih? Partial fraction nih. Pecah bagian. Halo. Ini pecah bagian nih. Halo. Pecah bagian ya. Karena ini pecah bagian, ya kita pecah bagian. Sebenarnya bisa banyak cara ya.
pakai pecah bagian juga bisa. Ini sedikit beda jalannya. Ini saya ambil dari buku Pak Abraham Salusu, ya, yang ditulis beliau. Oke, tidak apa-apa kita lihat. Jadi ini begini, Z sama dengan setengah sama dengan 0. Z kurang setengah sama dengan 0 ini. Sehingga Z adalah setengah. Kalau Z min sepertiga sama dengan 0, maka Z sepertiga. Residu, ya, residu di Z sama dengan setengah adalah, dia masukkan nih, rumus Z pangkat N-1, ya, Z pangkat N-1 kali, ini apa nih, transformasi Z atau ZXN. Ya. Ingat lambang ini tadi, ini adalah lambang transformasi Z. Boleh gak ini tulisannya Z kurung kerawal XN, ya. Z. Z-nya diganti nih. Ini cara lain ya. Ini namanya residu. Jadi Z-nya diganti setengah. Setengah pangkat N-1 kali. Nah, ini nih. JSN ini sama dengan ini kan tulisnya. XZ. Ya, ini transformasi Z nih ya. Dimasukkan nih. Yang nolnya tidak ditulis ya. Tinggallah Z kurang sepertiga. Z-nya diganti setengah. Nangkap enggak nih? Halo? Atau boleh gak ini dibuat dalam bentuk integral pecah bagian? Boleh gak? Ya. Pecah bagian yaitu partial fraction. Ya. Seperti Anda belajar integral pecah bagian, transformasi Laplace, masih ingat enggak? Halo, masih ingat enggak? Iya, Pak. Nah, boleh pecah bagian ya. Ini residu agak sedikit pusing ya. Kalau saya lebih cenderung pakai pecah bagian ya nanti. Video yang saya kirim ada yang wanita India yang ngajar itu, dosen wanita India. Ada yang sudah pelajari? Halo? Iya, Pak. Nah, itu modelnya pecah bagian. Partial fraction ya. Fraction. Jadi pecah bagian namanya ya. Baik. Jadi modelnya gini, jadi ambil ini tapi yang nolnya tidak ditulis ya. Sehingga Anda lihat sini apa? Z pangkat N-1 kali XZ. XZ-nya adalah ini, tapi yang ini diambil yang modelnya yang bukan nol. Yang bukan nol nih Z kurang sepertiga di setengah, kan Z ini ganti setengah, setengah kurang sepertiga. Kita hitung setengah pangkat N-1 kali setengah itu 3/6, sepertiga itu 2/6, 1/6. 1 bagi 1/6, 6. 6 kali setengah pangkat N-1. Kemudian residu di Z sama sepertiga, Z sama 3 nanti ini 0 kan, jangan ditulis ya. Jadi berarti Z-nya, rumusnya Z pangkat N-1 kali transformasi Z, XZ, atau boleh gak ya. Ini Z-nya sepertiga, sepertiga berpangkat N-1 dikali sepertiga dikurang setengah. Jadi hasilnya min 1/6. 1 bagi min 1/6 adalah min 6 kali setengah ini. Kemudian XN, SN gabungan itu, gabung kedua. Seperti ini bisa dikerjakan dengan pecah bagian ya. Atau nama lainnya partial fraction. Jadi hasil yang pertama ini dari 6 kali setengah pangkat N-1 dan untuk Z sama sepertiga residunya min 6 kali setengah pangkat N-1 digabung, kemudian 6-nya dikeluarkan, ya. Nah itulah dalam bentuk barisan, ya. Dalam bentuk barisan. Bapak. Ya. Itu sepertiga kan harusnya. Ini sepertiga. Ini kan sepertiga. Itu tuh Pak, yang 6. Yang min 6 dikali setengah pangkat N-1. Sepertiga ya. Saya nih salah nih. Saya tulis betul. Sepertiga nih. Bapak. Sini. Ya. Sepertiga. Ini ke sini benar ya. Sepertiga kan nih minnya. Yang minnya ini sepertiga dikeluarkan 6 ya. Bapak mau nanya lagi. Ya. Ini yang residu ya. Kalau ya, saya cenderung nanti yang residu ini pakai pecah bagian aja. Halo? Kita pakai pecah bagian aja. Agak membingungkan Anda jalannya ini. Ya. Bapak mau nanya. Ya, silakan. Itu yang XZ dapat dari mana? Yang mana? XZ. XZ itu yang maksudnya mengambil yang ini dari sini. Tapi yang nol residu itu, kata residu tahu enggak?
dihilangkan ya. Ini. Jadi yang nolnya dihilangkan nih. Ya, dihilangkan. Tapi di sini Z pangkat N-1 saya sampai sekarang tidak tahu nih datang dari mana nih. Yang pakai residu ini agak-agak beda. Nah, nanti kita coba ini yang mode gini, mungkin kita kerjakan, saya coba nanti kirim Anda ya. Pakai pecah bagian, sama nak jawabannya main ini nanti terakhirnya. Harusnya Pas sama. setengah aman min sepertiga itu datang dari mana? Yang mana? Setengah Oh, min ini sepertiga. dari sini. Ini sama dengan 0. Ini nih. Z min setengah sama dengan 0. Hasil Z-nya setengah. Z min sepertiga sama dengan 0. Z sepertiga. Itu Terus dikurangin. dikurangin apanya? Itu lah yang XZ-nya. Di sini Z pangkat N-1 kali XZ itu diambil dari sini, tetapi yang nolnya dihilangkan. Ya kata di situ dihilangkan sini. Ini dihilangkan, tinggallah seper Z min sepertiga. Seper Z min sepertiga. Z-nya setengah. Itu kan yang sepertiga nanti. Sepertiga pangkat N-1. Nah XZ-nya ini yang nol itu ini kan, hilangkan. Tinggallah Z min setengah. Ke sini Betul. sepertiga kurang setengah. Baik, Pak. Jelas ya? Nyambung. Ya. Tapi bentuk ini agak membingungkan. Kalau saya anjurkan ini pakai pecah bagian aja. Itu lebih real. Anda sudah terbiasa dengan pecah bagian. Ingat enggak? Partial fraction. Ya. Oke. Nah ini soal latihannya. Ini yang ditanya Mas Indi dulu. Kok enggak ada harga batasnya? Kalau enggak ada, ya mungkin 0 sampai tak hingga. Boleh silakan. Karena setengah pangkat 0 1 kan. Ya. Kecuali ini kita tahu N besar dengan 1, berarti 1 sampai tak hingga. Kalau tidak diberitahu, rumus umumnya adalah 0. Nanti kita lihat di tabel. Di tabel ada tulis, tadi Yulia ada lihat tadi. Ya. N-nya dari 0 sampai tak hingga. Itu yang dari, saya ambil dari Google. Ya. Ada 2 tabel, sedikit berbeda, tetapi kalau diteruskan sama. Ya. Coba silakan dicoba ya. Baik. Ini juga sama. Nah ini yang tadi nih. Kalau 1/1 kurang Z aslinya apa nih? Halo. Berapa SN-nya bentuknya aslinya apa nih? Kalau 1/1 kurang Z coba lihat tadi yang di depan tadi. Ada kan? 1 ya? Ingat enggak? Nih. Ada yang satu lagi. Ini yang positif. Yang negatifnya. Satu lagi. 1. Nah ini dia. Betul enggak? Untuk N kecil sama dengan 0. Hasilnya 1/1 kurang Z. UN-nya berapa sini? UN-nya 1. Berarti barisannya apa? 1,1,1,1 dan seterusnya ya. Jelas ya? Ya kan barisan UN kan? Atau XN ya. Barisan XN adalah 1,1,1,1 dan sampai tak hingga ya. 1 terus, betul enggak? Maksudnya. Itu maksudnya. Jadi SN-nya atau UN-nya ini 1, tapi yang cari barisannya ya. Ini yang tadi. Kemudian ada lagi tadi satu lagi apa tuh? Nah, yang di sini tadi nih. Nih, ada tadi kan nih. Z per J min A. Masih ingat enggak? Z per J min A kalau di inverse-nya apa? Inverse dari Z transformnya ini adalah A pangkat N. A pangkat N ya. Kalau A pangkat min N sebelahnya. AZ per 1 kurang AZ. Ini A pangkat min N. Ini A pangkat min N. Sedang ini A pangkat. Ya, A pangkat itu. Berarti saya ada salah sini nanti. Itu yang contoh tadi itu. Ya. Oke, kita teruskan. Ada pertanyaan sampai sini dulu. Halo, yang tadi. Jadi yang soal latihan Anda tadi ini nih. Z per J min A adalah apa tadi? A pangkat N kali UN. Ya enggak? SN-nya. Ya. Nah, sumbernya dari ini teori dan penyelesaian kalkulus lanjutan oleh Bapak Abraham Salusu. Dosen kita agak ya. Pernah ngajar Anda? Pak Abraham? Enggak pernah ya? Tidak. Pernah. Nah, ini contohnya yang lain.
jawabannya, Pak. Apanya? Itu jawaban nomor 345. Oh, sudah ada di sini. Yang carinya ya. Ini pakai ini juga ya, pembagian apa? Pembagian berekor itu apa? Pembagian langsung. Bisa juga. Ini hasilnya jadi agak aneh. Nah, ini yang tadi 1/1 kurangan Z, SN-nya 1 ini nih, barisannya 1 1 1 1 terus. Tapi ini hati-hati ini kayaknya saya yang salah nih, sorry. Titik-titik ini depan nih. Ini kan 1/1 kurang Z ini untuk N kecil sama dengan kecil dari 0 ya enggak? Tadi kan kecil sama dengan 0. Benar enggak? Kalau kecuali 1/Z-1. Nah, kalau Z-nya di depan, ini benar jawabannya. Ini terbalik nih. Titik-titiknya di depan nih. Jadi batasnya dari min tak hingga sampai 0. Ya. Sampai 0 atau sampai min tak hingganya itu. Min 1, sorry. Sampai min 1. Ya. Paham maksudnya? Halo? Ini ada keliru juga nih. Ya. Kalau ini Z-nya di depan, 1/Z min 1, ini benar. SN-nya 1, maka barisannya dari 1 sampai tak hingga. Tapi kalau ini terbalik 1/1 kurangan Z, di sini SN-nya tetap 1, tapi di sini titik-titiknya artinya di depan min tak hingga sampai dengan min 1 batasnya. Min tak hingga sampai min 1. Halo? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Ini terbalik kan itu ya harusnya. Oke. Nah ini yang Z min A tadi. Anda lihat. Z min A. Z per Z min A. Ternyata sini adalah A pangkat N kali Z pangkat min N. Anda lihat dari sini. Kalau dimasukkan. Ini bagi berekornya. Ini dengan cara bagi berekor ya. Ya, Pak. Di sana yang pembagian Ini langsung mirip namanya. suku banyak kan? Ya, suku banyak. Polinomial. Bentuknya polinom ya. Suku banyak. Betul, pembagian suku banyak. Jadi pembagian langsung disebut kalau saya bilang bagi berekor nih. Kan bagi berekor nih. Jadi Z dibagi Z min A. Hasilnya ini. Nah, ini jadikan bentuk deret atau series bentuk sigma. A pangkat N, N-nya mulai dari 0 sampai tak hingga. Ini yang umum ya. N dari 0 sampai tak hingga. Nah, yang ini yang SN-nya. SN-nya atau UN, kadang-kadang mungkin UN-nya. SN-nya A pangkat N. Mungkin di tabel bikinnya SN adalah A pangkat N kali UN. U besar, N subscript. Kayak ini sebenarnya. SN-nya dengan A pangkat N kali UN. Nah, karena ini N-nya dari 0, berarti apa? Atau di sini diambil nih. Ini dia nih. Atau di sini juga bisa. N dari 0, A pangkat 0, 1. A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Ini barisan. Sekuen. Hasilnya dalam bentuk barisan atau sekuen. Cukup jelas? Terus lagi habis ya. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Baik. Kalau sudah kita masuk ini. Oh ya, ini belum ya. Saya tutup dulu ininya. Kalau tidak tutup nih, ya tidak bisa di share-nya, tidak boleh banyak-banyak. Satu aja bisa. Ini sudah, saya share lagi. Ini tadi mana ya? Oh. Ya ini yang setelah ini yang model soal ujian 4B ya. Nah ini tabelnya sudah saya letakkan di sini juga dari ya. Ini yang Anda lihat tadi ya, ini agak beda sini. Kalau ini 1, ini yang modelnya Z angkat 1 lagi ya. Nah ini saya tidak begitu senangnya karena paketnya main sistem pangkat min. Kalau sini sama pangkat plus. Nah sini. Jadi kalau yang tadi itu ya, sebetulnya yang ini hasilnya apa nih? Kalau UN-nya sini UN, artinya apa nih? Ini 1 UN artinya nih. 1 kali UN. Jadi ininya 1 dapat nih. Depannya 1. Hasilnya 1/1 kurang Z pangkat 1. Coba kali Z per Z nih. Halo. Coba kali Z per Z. Apa jadinya nih? Z per
Z min 1 enggak? Halo. Iya. Z per Iya. dikali Z per Z ya. Z Ya, jadi per min 1. Z kurang 1. Hasilnya sini 1. 1 kali UN. Karena bentuknya ini modelnya SN adalah 1 kali UN. Ya, SN adalah 1 kali UN. UN-nya enggak ditulis ya. Benar enggak? Di dalam sigmanya. Tapi di sini tulis 1 kali UN. Bagaimana kalau N kali UN? Hasilnya ini. Ini dikali apa? Z. Dikali Z per Z. Coba hasilnya. Apa hasilnya ini? Dikali Z per Z apa hasilnya? 1 per Z dalam kurung 1 kurang coba kalau dikali Z per Z apa hasilnya ini? Dikali Z per Z. Apa Z kuadrat? Z per Z. Mungkin di bawah ada ya. Ya ada 2 macam ini. Yang modelnya kali N. Kali N hasilnya ini. Z per Z min 1 kurung kuadrat. Ya. Ini kali N. Kalau ini kali A. Bilangan. Kalau kali bilangan, sini AZ per Z min 1. Kalau sini A-nya 1 tadi apa? Hasilnya 1 enggak sini? A-nya 1, sini 1. 1 kali UN. Ngerti enggak maksudnya baca tabel nih? Halo. Ini penting, ini nanti ujian Anda pakai ini loh. Iya. Saya anjurkan pakai yang ini ya, jangan pakai tabel yang di atas ya. Tabel di atas tuh pangkat min nih, banyak bikin pusing. Lebih bagus kalau kita gunakan yang tidak ada minnya. Ya, ini tidak ada minnya. Jadi begini, kalau ini A-nya 1 nih, A-nya 1, hasilnya apa sini? Z per Z min 1. Sini apa? 1 kali, hasilnya UN. UN tuh di depannya apa? 1 kan? 1 kali UN. 1 itu yang barisannya adalah 1,1,1,1 tadi ya. Tapi ditulis UN-nya apa? XN-nya sama dengan 1 kali UN ya. Nah, kalau di sini kali N, nah, bentuknya ini dibalik nih. Kalau bentuknya Z per Z min 1 kuadrat, maka sini N kali UN. Kalau bentuknya Z kali Z plus 1 per Z min 1 pangkat 3 N kuadrat. Nah, ini yang dipakai nanti dalam tugas Anda nanti ada ya. Ini dipakai semua nih. Yang ini dipakai nih. A. Kalau A-nya 1, sini 1. Kalau ini N kali UN, bentuknya ini. Kalau N kuadrat ini. Ya kebalikannya ya, bentuk ini menjadi N kuadrat. Nah, kalau Z, tadi sini. Z per Z min 1, sini apa tadi? 1 pangkat N, 1 kan? Sama yang di sini rumusnya tadi ini. Kalau ini 1 sini. Z per Z min 1. Di sini adalah 1 pangkat N 1. 1 kali UN. Tapi kalau sini Z per Z min 5. Berapa tuh? Kalau ini A-nya 5. Sini apa? 5 pangkat N kali UN. SN ya. SN-nya adalah. Biasanya kan kita tulis S-nya cuma ini. A pangkat N-nya aja. Tapi di sini semua kali UN semua ya. Ada UN apa nih delta N gitu. Khusus delta ini yang 1 dapatnya ya. Ini agak langka nih. Ya. Jadi Z per Z min A adalah A pangkat N. Kalau A-nya sini 3 pangkat N ya kali UN. U-nya U besar ya harusnya. Nah, begitu juga nih. Kalau sini Z per Z dikurang E berpangkat min A. Z per Z kurang E pangkat min A, hasilnya E berpangkat min NA, ada NA-nya ya. E pangkat min NA kali UN. Ya, agak langka. Ya. Nah, yang bawah ini udah kompleks sekali nih. Ya. Ini nanti, nah di soal ujian Anda, kita masuk ke soal Anda ya, soal latihannya. Baik, kita masuk ke soal latihannya. Naik ke atas. Saya terangkan ya. Baik. Ini kelihatan? Halo, transformasi inverse. Tentukan inverse transformasi Z. Kelihatan, Pak. Oke. Yang cari ini. Ini yang dalamnya ini yang HN. Mungkin tadi di depan saya tulisnya F kecil dalam kurung N. Sama ya. Ini bagusnya karena ini Z ya fungsi Z dong. HZ. Misalkan HZ itu yang ini. Jadi HZ sama dengan ini. Kemudian penyebutnya ini bisa difaktorkan, diuraikan. Z kuadrat kurang 4 adalah Z tambah 2 kali Z kurang 2. Ya nak?
Z kuadrat kurang 4 bisa diuraikan Z tambah 2 kali Z kurang 2. A kuadrat kurang B kuadrat, A tambah B kali A kurang B. Ingat enggak? Iya. Kemudian ini ada yang sama? Ada yang sama Z min 2 pangkat 2 ya? Iya, Pak. Ada yang sama. 2 pangkat 2, Z plus 2 yang 1. Nah, pembilangnya bisa dikeluarkan Z enggak? Halo. Pembilangnya bisa difaktorkan Z ya, dikeluarkan Ya. Z-nya. Nah, ingat selalu mencari pecah bagian ini namanya cara apa? Partial fraction atau pecah bagian bahasa Indonesia ya, pecah bagian. Seperti kita mencari integral. Kalau ini tidak bisa pecah bagian ya, yang penyebutnya pecah bagian tapi pembilangnya membingungkan. Oleh karena itu dia bagi Z. Nah, ini mengapa dibagi Z? Tahu nggak mengapa? Halo. Kalau Anda lihat di sini di atas pangkat 3, Z kali Z kuadrat pangkat 3 enggak? Pangkat 3 tambah pangkat 3 kan dibagi berekor 1 tambah sesuatu kan? Betul enggak? Ya. Betul. Makanya supaya ini namanya pecahan, pengertian pecahan apa? Pembilang pangkatnya lebih kecil dari penyebut enggak? Iya. Iya. Maka kita bagi Z pangkat 1 supaya pembilangnya tadi pangkat 3 menjadi pangkat 2 ya. Dibagi Z nih, dibagi Z. Z ini coret. Ya, dibagi Z pembilangnya ya dibagi Z sehingga pembilangnya menjadi pangkat 2, penyebut pangkat 3. Itu yang dinamakan pecahan. Kalau ini namanya tidak pecahan nih. Karena pangkat 3 bagi pangkat 3 1 enggak? Halo. Iya. Nah, jadi bukan pecahan. Yang pecahan itu adalah pangkat pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Maka ini dibagi, itu pengertiannya mengapa hajat dibagi Z. Supaya pembilangnya dari pangkat 3 menjadi pangkat 2. Nah, sekarang sudah menjadi pangkat 2. Ini. Barulah ini pecahannya. Ya, integral bukan integral, pecah bagian. Pecah bagian ini yang apa nama lainnya? Partial fraction-nya, ada pecah. Awas, ini yang saya ajarkan Anda masih ingat enggak di kalkulus 1. Halo. Kalau ada pangkat 2, apa? Pangkat 1, ini pangkat 2 kan? Kalau pangkat 3 apa? Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Ya enggak? Iya. Halo. Masih ingat? Iya. Masih berkaitan ya dengan Anda belajar kalkulus 1, di kalkulus 2 ini Anda juga belajar di mana? Transformasi Laplace. Z ini ganti S, betul enggak? Ya. Jadi Z min 2 pangkat 2, pangkat 1, Z min 2 pangkat 1, Z min 2 pangkat 2. Yang satu ini terpisah sendiri, Z pangkat 2, Z tambah 2 sendiri. Nah, kita tanya di pangkat 1 ini, saya kotak sini ya. Di pangkat 1-nya ini Z min 2 pangkat 1, kalau penyebutnya Z di atas apa? Halo. Z pangkat 0. Ini kan ada dulu. Iya. Kalau ini Z, ya kan? Z pangkat 1 di atas Z pangkat 0 kan? Z pangkat 0 berapa? 1 kan? Iya. Jadi baru koefisiennya A. A kali Z pangkat 0, A kali 1, A. Sekali bilangan, semuanya bilangan ini ya. Ini bilangan ya. Kotak ini. Jadi berarti ini sekali bilangan, ini A ya, Z pangkat 0, A, Z pangkat 0, Z pangkat 0, 1, tinggal A. Karena ini bilangan A, maka di sini bilangan B. Ya, AB. Kalau ini pangkat 1, ya pasti C kali Z pangkat 0 juga kan. Tapi yang ini paket ya. Kalau yang pangkat 2, ini pangkat 1, pangkat 2. Mesti ingat dulu. Datang dari mana nih? Kalau penyebutnya U kuadrat, sini kan AU, ingat enggak? AU tambah B per U kuadrat. Ini asalnya AU kuadrat per, AU per U kuadrat nih. U-nya coret 1, betul enggak? Betul, Pak. U per U kuadrat. Dicoret. Ke sini tambah B per U kuadrat. Ini AU per U kuadrat. A kali Z min 2 per Z min 2 kuadrat. Dicoret 1 kan? Kita tinggal ini. Ya. Nah, oke. Ini biasa ya. Cara hitung ini bisa kan? Ini pakai dikali dengan KPK-nya. Sehingga yang hajat-pajat ini sementara kita tidak tulis. Yang ini aja. Kalau ini dikali, pecahan ini dikali KPK, penyebutnya hilang nggak nih? Sama nggak penyebutnya nih? Memang sengaja dibikin sama ya. Tinggallah pembilang aja. Terus yang ini dikali ini, apa yang terjadi? Z min 2-nya kurang 1, betul nggak?
Betul, Pak. A per Z min 2 kali Z min 2 kuadrat kali Z plus 2. Z min 2 kurang 1 hingga A kali Z min 2 kali Z plus 2 nih. A Z min 2 kali Z plus 2. Yang ini B per Z min 2 kuadrat kali KPK-nya Z min 2 kuadrat coret. Tinggallah B kali Z plus 2 nih. Yang terakhir Z plus 2-nya dicoret. Tinggal C kali Z min 2 kuadrat. Nah ini bisa kita ambil dari yang udah ada. Yang udah ada sini Z min 2 sama dengan 0. Berarti Z min 2 sama dengan 0. Z sama dengan 2 enggak? Ya kan? Z sama dengan 2. Jadi pakai sini 2. Terus di sini Z tambah 2 sama 0. Berarti Z sama dengan min 2 nih. Ya, kita pakai di sini. Kita masukkan. Ya. Nanti ada ini 2 kurang 2, 0. 2, ini habis semuanya. Tinggal ini. 4 kali 5, 20. Min 22 tambah 6. Ini 0. 0 kali 4, 0. Kali A, 0. Nah, 2 tambah 2, 4 kali B, 4B. Ini 2 kurang 2, 0, 2, 0 kali C, 0. Ditinggalkan 4 sama dengan 4B. B adalah 4 bagi 4, 1. Itu kan Z sama min 2. Dimasukkan ya. Semuanya masukkan min 2. Ada yang 0 ya. Ini 0. Ini 0. Ini enggak. Nah, min 2 kuadrat 4 plus 4 kali 5, 20. Min 2 kali min 11. Min kali min plus. Ini 22. Ini 6. Ini 0. Ini 0. Ini min 4 di kuadrat 16 C. 48 sama dengan 16 C. Berapa C? 48 per 16, 3. Nah setelah itu enggak ada kan. Kita baru dapat B dan C. A-nya belum dapat. Nah di sini saya tuliskan. Jika tidak ada harga Z lagi, maka boleh pilih harga Z sembarangan. Misalnya Z0, Z1, Z3, Z100 juga boleh. Tapi makin besar angkanya makin pusing sendiri kan. Jadi ambilnya, ya kan, diambil yang kecil aja. Z sama dengan 0, Z sama dengan 1, Z sama dengan min 1 boleh juga. Ya. Nah, saya ambil Z pan 0 ini paling enak kan. Dikali 0 habis nih. 5 kali 0 kuadrat kurang 11 kali 0 tambah 6. A-nya belum tahu kan. A-nya di sini. A-nya belum tahu. 0 kurang 2 kali 0 tambah 2. B-nya sudah tahu tadi kan. B-nya berapa? B-nya 1 diganti sini. B-nya 1 dikali 0 tambah 2. C-nya sudah tahu 3. 3 kali 0 kurang 2 kuadrat ini. Ini dia. Nah, 5 kali 0 kuadrat 0 min 11 kali 0 tambah 6. Ini min 2 kali 2 min 4 kali A min 4A. 1 kali 2 ya. 2. Nah, awas ini min 2 kuadrat plus 4. 4 kali 3 12. Ini hati-hati menghitungnya ya. Jadi di sini 6, di sini 2 tambah 12 14 jadi min 4A tambah 14. Sehingga kita dapat 4A. Min 4A dipindah ke kiri jadi plus. 14 tetap 6 dipindah ke kanan jadi min 6. 14 kurang 6, 8. Jadi A adalah 8 4, 2. Jadi A-nya 2, B-nya 1, C-nya 3. Baru ini kita salin. Hajat pejat tadi. Di atas kan tadi apa? Hajat pejat. Hajat pejatnya ini nih. Pecahannya semua nih. A per Z min 2 tambah B per Z min 2 kurung kuadrat. Tambah C per Z plus 2 ya. Kita salin. Jangan lupa ya hajat per Z ini sama, ini yang pecah bagiannya apa partial fractionnya. A-nya 2, B1, C3. Kembalikan lagi Z-nya dikali Z. Dikali Z tinggal HZ. Ini jadi 2Z, 1Z, 3Z. Ya ini ya, pembilangnya dikali Z. Nah, baru kita masuk sini. Sebenarnya soal tadi ya ini soal yang asli ini ya, ini tanya sama dengan inverse Z. Ini apa saja inverse Z transform adalah dari HZ, ya enggak? Ini kan fungsi Z nih, HZ. Nah, HZ kita salin. Kemudian ini kita pecah masing-masing nih. Ini kita pecah masing-masing. Jadi apa nih? Kalau kita pecah masing-masing, 2-nya boleh keluar. Tinggallah Z per Z min 2. Ini tetap inverse transformasi Z transformnya. Tetap. Ini 3-nya boleh keluar. Nah, awas, Z tambah 2 sama nak Z kurang min 2. Z tambah 2 sama Z kurang min 2. Ya. Nah, kemudian rumus ini. Rumus ini Z per Z min, bukan 1. Kalau 1 ini 1 ya. Hasilnya 1 sini. Karena 1 pangkat N, 1 kali UN. UN-nya kan. Sama mesin ini juga nih. Z per Z min A. A-nya di sini min 2. Berarti A pangkat N. A-nya min 2. A pangkat N. Min 2 pangkat N.
Ya, min 2 pangkat N. Oke. Kali UN. Semuanya ada kali UN-nya ya. Yang ini udah selesai, ini yang belum ya. Nah, ini di rumus kita lihat ya, sekarang kita perhatikan rumus bawah nih. Ini rumusnya pakai pangkat min, kita satu lagi yang nih. Ini. Coba perhatikan nih. Z per Z min A, ini ya ini kan? Halo. Iya, Pak. Halo. Ya. Inverse transformasi Z-nya hasil transformasi Z-nya adalah Z per Z min A. Dalam Z Iya, ya. Pak. Maka UN-nya XN-nya apa sini? XN-nya adalah A pangkat N kali UN. Nah, rumus ini yang dipakai A pangkat N tadi. A pangkat N kali UN ya. Nih. Z per Z min A. A-nya berapa sini? 2. 2 pangkat N. Kan A pangkat N kali UN. A-nya 2. 2 pangkat N. Nah, di sini juga sama nih. Z per Z min 2. A-nya min 2 kan. A pangkat N kali UN. Yang kiri ujung-ujung sama rumusnya. Cuma sini A-nya 2, sini A-nya min 2. Yang tengah beda. Nah, yang tengah itu yang mana tuh? Coba kita lihat. Di rumus ini. Kalau kita lihat yang dalam ini, mana tuh? Yang ada pangkat 2 mana? Ini kan? Halo? Ya. Coba kita lihat di sini. Ada pangkat 2. Yang ini. Yang bawah bisa nggak sih, Pak? Hah? Yang bawah. Mengapa? Iya, nomor 8. Oh, yang ini sorry ya, dengan ini tadi itu 2 ya. Yang ini dipakai ini. Karena ini bukan 1 kan? Tadi sini apa? Z min 2 ya. Z min 2 kuadrat, makanya sini saya kali 2. Depannya kali setengah. Tadi kan soalnya Z per Z min 2 kurung kuadrat enggak? Halo? Iya. Iya, Pak. Lihat lagi ya. Ini nih. Awalnya kan nih Z per Z min 2 kuadrat. Harusnya sini AZ per Z min A kurung kuadrat enggak? A-nya 2 kan? AZ per Z min A kurung kuadrat. A-nya 2. Maka sini kali 2 kali setengah di depannya. Karena setengah kali 2 1 enggak? Kan soal aslinya kan 1 sini. Nah, ini sengaja kita bikin AZ per Z min A kurung kuadrat. Hasilnya apa? N kali A pangkat N, A-nya 2. N kali A pangkat N kali UN. Betul enggak rumusnya? N kali AN. Nih, yang ini yang tadi, yang ini. Benar ya? N kali AN, N kali A pangkat N kali UN. Benar ya? Jadi A-nya enggak ada, sini ini 2, Z min 2 kurung kuadrat penyebutnya. Sini Z, maka sini karena ini A-nya 2, sini kali 2. Tapi depannya kali setengah. Ya, kali setengah. Tabelnya jangan lupa ya, ini agak bingung pakai yang ini. Ini harus selesaiin dulu. Jadi bingung ya. Jadi satu lagi ya. Nah, ini dia nih. Sini Z min A kurung kuadrat. Sini enggak ada A-nya. A-nya berapa sini? 2. Maka ini kali 2, tapi depannya kali setengah. Karena setengah kali 2 1 ya. Nah, rumusnya apa? N pangkat 1 ya. N kali A pangkat N, A-nya 2, UN. Ya, hasilnya begini aja lah. Ya, enggak usah dikalin dia. Oke, sampai sini jelas? Halo? Yes, Pak. Jelas, Pak. Itu yang nomor apa? Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Tabel ini sebenarnya bisa kita cari ya, tapi hasilnya ada yang seperti ini. Kalau menurut ini agak bingung karena kali Z per Z. Jadi hasilnya Z per Z min 1. Artinya sini UN-nya 1 sini ya. 1 kali UN. SN-nya. SN-nya bernilai 1 kali UN. 1 kali UN. Yang SN-nya itu 1 sebetulnya. 1 berarti barisannya apa? 1,1,1,1 sampai tak hingga. Ya. Jelas? Halo. Yes, Pak. Ada pertanyaan mengenai tabel ini? Kalau menurut saya lebih bagus pakai tabel yang ini ya. Jangan pakai tabel yang atas. Jangan pakai yang ini pakai min ya. Pakai yang satu lagi yang ini. Ya. Nanti saya kirim juga tambahkan ini tabelnya ya. Halo. Baik. Any question? Ada ini yang tadi yang saya mau kasih tahu Anda.
Kalau tidak diberitahu, N-nya dari 0 sampai tak hingga. Jadi transformasi Z atau Z transform dari SN itu adalah SN kali Z pangkat N, di mana sigma N dari 0 sampai tak hingga. Ini pertanyaan Cindy minggu lalu ya, Cindy. Tadi Yulia tanya juga. Jadi N-nya kalau tidak diberitahu 0 sampai tak hingga. Ya, kecuali kasih tahu N-nya dari N besar sama dengan 1. Itu 1 sampai tak hingga. Oke? Ada pertanyaan? Nah, dari soal itu sebentar. Oke, ini ada pertanyaan yang nih, tabel ini semua kalau diturunkan jadinya itu. Ya, sama ya. Minggu depan minggu depan ya, tanggal 9 itu saya bahas soal latihan kita itu. Ya, kita bahas soal latihan itu yang ada sin cos-nya itu ya. Halo? Iya, Halo? Pak. Iya, Pak. Nah, kalau tanya misalnya ada N plus 1 pangkat 2 gimana? N plus 2 kurung kuadrat. Berarti kan hasilnya segitiga Pascalnya apa? N kuadrat tambah 2 tambah 4N tambah 4. Nah? Halo. Nah, itu ada N kuadratnya pakai rumus ini. Berarti bentuknya harus ini kan. Yang untuk transformasi Z atau Z transform bukan inverse ya. Jadi kalau ada N kuadrat pasti rumusnya ini. Kalau N pangkat 1 mana? Ini deh. Ini N kuadrat. Ini N pangkat 1. N pangkat 1 ini ya. Nah ini yang A-nya 1, misalnya A-nya 4. A-nya 4 ini hasilnya. 4Z, 4Z min 1. Ya. Halo? Ada yang mau tanya nanti saya bikinkan dulu. Jadi soalnya Anda tadi sudah foto ya. Sudah foto ya soal tadi? Halo? Ada yang belum foto? Saya kayaknya belum, Pak. Tadi lupa. Oh. Yang mana ya, Pak, tadi? Nah, sebentar. Saya tutup dulu ini. Saya, kalau model share ini kan harus gantian nih. Tidak bisa. Soalnya tadi. Mana hilang ya? Ini soalnya. Di foto aja cepat. Ya, yang belum catat soalnya di foto aja supaya. Ini N ya. Mungkin di soal ujian Anda tulisnya T. Ya, nomor 4A ini. Ini yang maksud saya tadi nih. Jadi M plus 3 kuadrat dikuadratkan aja. Dikuadratkan menjadi apa? N kuadrat tambah 6N tambah 9. Kalau ini 3, kalau 2 ya. Kalau N tambah 3 sini apa? N kuadrat tambah 6N tambah 9. Ini dipecah tadi. N kuadratnya apa rumusnya? Nanti N pangkat 1 dan bilangan. Ya. Bilangan itu A dianggap ya. Yang terakhir 4B yang tadi nih. Yang saya jelaskan 4B yang di bawah tadi. Nah bagaimana 7 pangkat N kali cos 3N. Nah itu nanti bisa kita bahas minggu depan. Ya. Semuanya nih. Ini kita bahas minggu depan. Nomor 1 sampai nomor 4B sudah ya. Jadi yang nomor 1, 2, 3, 4A. 4B itu seperti soalnya ini saya ambil tadi. Halo? Iya, Pak. Ya, jadi ini Anda siap-siap pelajari. Kemudian nomor 3 ini sama dengan ada yang di buku. Sama yang pernah saya kasih filenya. Ya. Baik. Kan ada enggak saya kasih? Halo. Apa saya lupa? Ada enggak? Coba lihat. Yang di contohnya ini kecil dari 1 sini. Ini besar dari 1. Ya. Kalau ada nanti saya kirim nih. Saya cek dulu ya. Any question? Oh ya, yang ini batasnya kadang-kadang pakai bisa min pi sampai pi loh ya. Bisa juga atau 5 pi sampai. Jadi X antara min 5 pi dan plus 5 pi. Atau 2 pi sini min 2 pi plus 2 pi bisa juga ya. Min pi sampai pi bisa juga. Jadi macam-macam. Jadi ini kebetulan sampai min 5 sampai 5 tapi kemungkinan lain juga ada bisa ini min pi sampai pi, min 2 pi sampai 2 plus 2 pi.
min 3pi sampai plus 3pi dan seterusnya. Nah, ini yang Anda belajar sama Pak Rojali atau bisa lihat yang di web saya, ada kan ya? Halo. Nilai eigen itu lambda, vektor eigen itu vektor X. Ya, boleh sama dengan vektor 0. Ingat enggak? Halo. Iya, Pak. Ada ya? Ini. Nah, kemudian Iya, ini benar. cari vektor eigen. Ini suruh buktikan nih. Kan Anda dapat nilai eigen atau eigen. Cari materi A-nya ini dikali dengan vektor eigennya, sama enggak nilai eigen kali vektor eigen? Kalau sama, tunjukkanlah, berarti buktikanlah. Benar. Kan kalau salah ini dapatnya, ini contoh soal saya dulu. Yang ini. Nilai eigennya 2 dan min 3. 2 dan min 3. Lambda 1, 2. Lambda 2, min 3. Ya. Nah, tinggal ini. Sebenarnya ini saya sudah jawabnya nih. A dan B, C-nya belum. C-nya lagi saya mau kerjakan. Banyak kerjaan nih. Oke. Ini question? Ada yang mau tanya? Cindy? Mau berangkat? Cindy? Udah jalan dulu ya? Udah pindah mungkin. Yang lain? Belum kok Pak, belum. Oh belum, sini masih ada. Ada yang mau tanya enggak? Saya jelaskan. Yang 4B udah ya. Jadi minggu depan saya terangkan nomor 1, 2, 3, dan 4A. Ya. Oke. Oke, Pak. Masih ada waktu sebetulnya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Halo. Ini yang sudah saya kerjakan nih nomor 1 A dan B tingkat C belum. Nomor 2 sudah selesai. Nomor 3 belum. 4B sudah tadi yang saya terangkan Anda. 4A ini yang bagian depannya sudah nih. Z transform dari 7 pangkat N kali cos 3N sudah selesai. Cukup panjang jalannya. Saya tes juga jawabannya dengan menggunakan Maple. Jawabannya betul. Ya, nanti saya kasih juga ya. Jawaban Maple-nya ya. Saya copy ke Word, benar print PDF. Tinggal yang M plus 3 pangkat 2 ini sebenarnya gampang asal kita uraikan yang menjadi N pangkat 2 tambah 6N tambah 9. Jadi pecah 3. 3 ya. Jadi pecah 3 nih. Ini yang belum selesai, yang depannya sudah selesai, tinggal belakangnya. Nah, nanti kalau ini selesai saya kirim nanti ini ya. Soal lengkap ini plus jawabannya sama Maple-nya. Cuma inverse enggak ada di Maple tuh saya cari ada yang ngerti Maple? Z transform ada, tapi inverse Z transform enggak ketemu saya. Ya, inverse enggak ketemu. Kalau yang ini ketemu. Yang Z ini ada jawabannya. Masih ada waktu, silakan kalau mau tanya, kecuali kalau Cindy mau tinggalkan enggak apa-apa. Halo? Tidak apa-apa. Oh, Anda di rumah kan enggak jalan. Kalau pergi jalan enggak harus jalan enggak? Iya Pak. Gitu, Tinggal mati ganti switch ya. Pakai apa? Pakai Zoom? Pakai Zoom saya. Oh. Kalau pakai Zoom tuh kan 30-40 menit mati. Iya. Kenapa enggak pakai apa? Tim itu mau 5 jam. Enggak, saya yang pernah cerita saya Pak itu Pak Felix Jingga. Kenal Pak Felix Jingga yang pelatih untuk Julipi. Kenal. Nah, beliau tuh ngajar dari pagi sampai sore di apa? Di mana tuh yang PCA ya. Apa namanya? PPTI. Ya, PPTI. Ya, PPTI. Program apa? Pendidikan Teknik Informatika. Yang lain ada yang lain nih, hoi. Kok diam aja nih yang lain? Yang lain? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Kalau sejelas, Anda mulai latihan coba buat dulu. Mungkin dalam 2-3 hari saya akan kirim jawaban lengkapnya bersama soal jawab lengkapnya latihan ini bersama yang bisa aja ya. Yang bisa itu pakai apa namanya? Maple tulisannya, Maple ya. Saya uji dengan Maple jawabannya sama ya.
yang sudah saya kerjakan sementara ini sama. Ya. Yang ini saya belum coba nih. Transformasi Fourier dengan Maple belum. Ya. Kalau yang 7 × n kali cos 3n ini sama hasilnya. Betul sesuai yang saya cari, sama persis dengan Maple. Tinggal ya, kalau Anda ada ujian nanti menuju next semester kalkulus 3. Saya ada minta ke Ibu Diana, sejur Anda, agar saya bisa di plot di kalkulus 3. Ternyata mata kuliah itu, termasuk mata kuliah kalkulus 2, sama dengan teknik industri ini. Ini maka mengapa menggabung 4 dosen, karena ada 3 dosen itu ngajar di jurusan teknik industri. Jadi kalkulus 3-nya juga sama dengan teknik industri juga. Karena teknik industri menyamai dengan matematik gitu. Bukan matematik menyamai teknik industri, terbalik ya. Teknik industri yang ngambil sama dengan matematik. Ya. Oke. Nggak ada mau tanya? Halo? Tidak ada. Udah jenuh. Tadi kuis ya? Oh iya. Iya, Pak. Ya udah kalau nggak ada pertanyaan, oke, mungkin saya sambil mengerjakan itu menyelesaikan sekalian uji dengan Maple. Nomor 1 itu ada Maple bisa A aja udah terjadi, A dan B itu sebetulnya 1 itu sebetulnya. Nggak usah ditunjukkan lagi, udah otomatis. Karena rumus persamaan eigennya diambil dari B itu. Nah C-nya yang agak baru ya. Oke. Kalau nggak ada saya tutup loh. Halo, nggak ada mau tanya lagi? Aman. Aman. Udah, Pak. Aman, Pak. Aman. Udah. Oke, tabel yang kedua ya, jangan tabel pertama ya. Walaupun Anda tahu tabel pertama itu kalau diselesaikan sama dengan tabel kedua. Tabel yang Z, jangan pakai Z pangkat -1, agak bingung. Baik, kalau nggak ada kita sampai sini. Oh ya, saya harus tutup ya berarti ya. Rekodnya. Terima kasih, Bapak. Ya. Kita stop recording. Oke. Sampai jumpa Makasih. next week. Makasih, Pak. Makasih, Ya, Pak. tanggal 9 ya. Terima kasih, Bapak. Makasih, Pak. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama semuanya.